Oke, kita mulai pertemuan kita pada sore hari ini. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pergi ke pasar beli ketupat. Jangan lupa beli semangat. Puasa dijalani dengan semangat. Kini saatnya berbuka bersama. Terima kasih Bapak Ibu. Sebelumnya kami ucapkan yang kami hormati adik-adik dan Bapak Ibu pengurus panti asuhan amanah yang beralamatkan di Madugo. Selamat datang di Seraworejo. Selamat datang juga untuk Ibu pejabat kita, adik kita, dan rekan-rekan yang saya hormati. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk acara kita pada sore hari ini. Waalaikumsalam, selamat datang Bapak Ustaz, Bapak Ustaz Ridwan. Silakan untuk mengambil tempat Bapak. Nah, tadi kan sudah saya perkenalkan nih teman-teman. Jadi untuk adik-adik panti kita ini yang spesial ya dalam pada hari ini dari Yayasan Panti Asuhan Amanah yang ada di Madugo. Jadi di belakang namanya kita ya gitu. Nah sekarang saya ingin uji apa? Uji semangatnya, semangat mana adik-adik panti sama teman-teman staff nih. Biasanya adik-adik panti kalau ditanyain apa kabar, jawabnya gimana? Alhamdulillah ya. Gimana? Adik, alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah luar biasa. Sip. Oke. Kakak boleh tes dulu semangatnya? Boleh ya. Apa kabar adik-adik? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik? Oke, udah dipukul ya. Tepuk tangan buat adik-adik. Semangatnya kayaknya harus ditularan sama kakak-kakak yang di belakang gitu ya. Biar tetap semangat semuanya ya. Oke, terima kasih banyak ya udah mau datang ke track. Tadi gimana? Naik apa kesininya? Naik mobil. Happy nggak? Happy. Oh, ya. Nanti pulangnya bisa muter-muter ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Segala puji dan puji kita aturkan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua. Mungkin saya sapa dulu yang terhormat Bapak Ustadz Muhammad Ridwan Syahari, dan kemudian kakak-kakak dan adik-adik dari Panti Asuhan Amanah, dan juga teman-teman dari Sera Transol ya, dan dari Sera Point, kemudian dari ada track B2C Jatim 1, Jatim 2, ada dari track Was, kemudian ada dari Tremo ada yang gabung nggak? Ada ya, oke. Kita alhamdulillah kita semuanya bisa berkumpul ya, walaupun acaranya agak mendadak ya dan cukup deg-degan ya, Mbak Minda sama Mbak Mira ini kayak deg-degan ya, sedikit
sudah menyelenggarakan acara. Ini kayaknya proyek Roro Jonggrang karena kita mendadak banget ya Mbak Mira ya. Last minute kita bikin susunan acara. Alhamdulillah kita bisa terencana sampai acara ini bisa terselenggara ya. Dan juga saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah berdonasi ya kemarin untuk acara ini. Terima kasih, semoga bisa berkah untuk semuanya. Ya, oke, adik-adik dan mungkin Pak Ustadz ya, acara ini memang mungkin acara tahunan ya Pak ya. Setiap tahun kita, insya Allah kita selalu menyelenggarakan acara buka puasa bersama dengan adik-adik panti asuhan. Sebenarnya semangatnya bukan hanya untuk berbagi makanan ya, kalau kan bukber ya acaranya ya, tapi kita juga ingin berbagi kebahagiaan dengan adik-adik. Jadi adik-adik ini walaupun statusnya adalah adik-adik dari anak yatim, tapi mereka juga berhak untuk mendapatkan kebahagiaan. Dan semoga Sera dan mungkin bisa ada teman-teman yang ada di sini bisa menjadi saluran berkat untuk semuanya, karena sebaik-baiknya manusia adalah yang bisa memberikan manfaat untuk orang lain. Ya, semoga acaranya lancar. Semoga adik-adik nanti bisa happy ya. Nanti ada games dari kakak-kakak ini. Ya, nanti kita hadiah yang banyak semuanya ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Nah, seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Ibu Mita, ya, nanti kita ada games ya teman-teman, adik-adik dan teman-teman staff ya. Jadi nanti kita akan games bersama. Sebelum itu ada pembacaan sangat tilawah dari Mas Wito. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من
وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan menyebut nama Allah, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa, sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa, yaitu beberapa hari tertentu. Maka barang siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan lalu tidak berpuasa, maka wajib mengganti sebanyak hari yang dia tidak berpuasa itu pada hari-hari yang lain. Dan bagi orang yang berat perjalanannya, wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan seseorang yang miskin. Tapi barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itu lebih baik baginya, dan puasamu itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Alhamdulillah, ada rasanya ya kalau kita berusaha dengan suci Al-Quran tersebut tadi yang mengingatkan kita, kakak-kakak mungkin ya yang puasanya bolong-bolong ya, jangan lupa untuk digantikan di hari yang lain. Gitu. Nah, kita akan main game sebentar ya adik-adik ya, sama kakak-kakak ya. Jadi nanti diharapkan kerjasamanya antara adik-adik nanti ini dan kakak-kakak. Gamesnya simple, ambil bola. Siapa yang saya pengen 4 anak pemberani dari panti yang maju sama kakak bilang di sini. Nanti ya. Oh yang 4 maju, maksudnya lagi ini 4 maju, ayo 4 maju dulu ya. Nah, Mas Roni, saya bisa dibantu untuk disembari bolanya ke teman-teman staff ya. Teman-teman staff silakan bawa bolanya satu persatu. Oke. Loh, kursinya 4 dong. Nah, gitu. Ayo cepetan ya. Baju-bajunya cepetan. Disebarin aja mas ya teman-teman biar ambil sendiri. Iya, kursinya tambahin 1 dong mas. Oh iya, adik yang paling imut siapa namanya bu? Ayo, ini lagi nambahin. Ayo. Oh maaf ya, udah terlanjur ngambek ya sama kakak ya. Ini loh. Oh iya benar. Nanti disemangatin aja ya teman-temannya di sini ya. Iya, maaf ya. Nah, teman-teman staff coba angkat bolanya. Oke. Nah, jadi adik-adik, peraturan gamesnya adalah nanti kakak akan bilang clue yang pertama, misal ambil bola. Semuanya clue-nya adalah ambil bola ya. Jadi misal warna hijau, silahkan cari bola warna hijau yang ada di kakak-kakak. Cepet-cepetan sih. Tapi kalau lari hati-hati ya, ada makanan-makanan di sini ya, yang bertebaran ya. Namanya itu tempat yang strategis deh. Tuh ya. Nah, tapi nanti kursinya akan dikurangin 1 ketika adik-adik ambil bolanya. Jadi yang kembali yang duluan siapa itu yang akan terpilih.
Ya, oke ya. Ya, peraturannya masih sama. Paham ya? Adik-adik ya. Ayo, selamat. Silakan diangkat kata-kata bolanya. Ambil warna oranye. Oke. Sekali lagi, silakan diangkat bolanya kakak-kakak. Ambil yang warna kuning. Aduh, ini babak final ya. Kalau betul babak final dengan namanya siapa? Amel. Adik Amel yang satunya? Tania. Adik Tania. Kalau tadi yang paling awal bersemangat siapa? Oke, sekarang kita tekan ya, mana judul yang kedua ya. Angkat teman-teman bolanya. Ungu. Ambil warna ungu. Aduh, bener-bener ya. Sania ya. Adik Sania bisa di sini, adik Putra bisa maju ke depan. Ibu Mita, saya persilakan untuk menyerahkan hadiah kepada dua adik-adik yang paling bersemangat pada hari ini. Yang satunya Pak Muflis, saya bisa dibantu untuk menyerahkan hadiah yang satunya untuk adik-adik panti kita ya. Selamat ya adik-adik. Boleh lihat kamera. Satu, dua, tiga. Iya, sebenarnya awalnya itu kontrak dari panitia jurusnya untuk adik-adik dan karyawan ya. Tapi kok nanti kita karyawan cuma takutnya malah kesimpan. Ini mohon maaf, nanti jadi encok besok pada cuti izin tidak masuk ke Bumita saya yang kena ya. Baik, untuk acara selanjutnya ialah simbolis penyerahan donasi kepada adik-adik dan pengurus dari panti. Nanti lanjut kita akan mengambil dokumentasi bersama ya. Untuk adik-adik dan bapak ibu pengurus panti, kami persilakan untuk ke depan. Saya mengundang bapak ibu kader dan ibu Mita untuk menyerahkan donasi ya. Silakan untuk maju ke depan bapak ibu kader dan ibu Mita. Berarti suasana. Ini kami dari donasi untuk yayasan Bapak Ibu, semoga bermanfaat. Bapak Ibu dokumentasi maaf nanti bisa di belakang ya, pasti banyak kita salah ya. Ya.
Ini untuk amplopnya dari adik-adik panti, mungkin bisa dibagi dari adik-adik, silakan. Dan untuk slide-nya juga dibagi ya sama adik-adik pantinya ya. Silakan. Yang paling kecil aja. Dan ini dari teman-teman kemarin ada sumbangan untuk bahan sembako ya Bapak Bupati, mohon diterima. Ini sebagai simbolis dari kami, nanti untuk selebihnya akan langsung kami masukkan ke mobil biar langsung bisa di-drop ke yayasan. Iya. Mohon di depan sebentar. Mungkin adik-adik parti bisa agak maju di sini, di karpet sini ya, di karpet yang depan sini ya. Nah, Pak Ustadz, silakan kita akan berfoto bersama dulu Pak Ustadz Ridwan. Bapak Ibu karyawan, segera bangkit berdiri, jangan mau kalah semangatnya sama adik-adik. Ayo kita ambil dokumentasi bersama ya teman-teman. Teman-teman mungkin ada yang jongkok di depan ya. Ada yang jongkok, biar teman-teman ini aja Bu. Ibu biar teman-teman yang cowok-cowok ini aja, biar teman-teman di sini aja yang jongkok di depan. Kelihatan. Ibu-ibu Oke, siap. Kita pasang senyum termanisnya ya. Gak boleh pakai gaya dulu ya. Senyum aja. Oke, 1, 2, 3. Kamera 1, 2, 3. Sekali gaya. Sekali gaya tangannya di sini boleh? Oke, terima kasih supportnya semuanya. Belum ya? Oke, 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Nah, gaya bebas boleh ya? Itu lagi ya. Gaya bebas ya. Adik-adik gaya bebasnya gimana? Nah, biasanya kalau adik-adik kita langsung gaya alfa kira-kira. Biasanya gaya alfa ini lebih ini. Ayo, gaya bebas. 1, 2, 3. Bebas. 3. Nah, jangan bubar dulu. Mohon maaf, jangan bubar dulu ya. Jangan bubar dulu. Tahan dulu ya, teman-teman, tahan dulu. Tahan dulu.
Sebentar ya, kita kan sekarang lagi musim nih TikTokan ya. Lagi musim yang namanya TikTokan apa? Namanya itu Velocity. Arti kata Velocity itu sendiri adalah teknik editing video, di mana itu akan digunakan untuk diedit slow-mo dan ada jeda-jedanya gitu ya untuk menambah pendalaman isi videonya gitu. Nah, oh tapi bukan Velocity yang gini nih. Tuh kan, teman-teman pagi aja langsung saya bilang Velocity, mereka langsung tahu gerakannya yang gimana. Dan tapi mohon maaf, karena ini suasana Ramadan, jadi Velocity-nya kita buat, kalau adik-adik saya yakin akan pasti cepat sekali. Tapi kalau untuk pada ini mohon maaf, saya bisa ngajarin sampai besok. Pentium 1. Agak bisa digedein Mas Wati. Saya kasih contohnya dulu ya. Saya tahu gerakannya gimana. Gitu. Jadi nanti kan kita akan pakai lagu Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan ya. Gitu aja ya. Saya abang-abang kanan kirinya, oke? Yuk. Kanan, kiri, untuk. Iku meja aja, Jadi juga video biasa. Oh, dikasih. Nanti saya akan buka ini. Jadi biar kita lebih kompak ya. Silangnya gini ya, mana dari silangnya? Nah, ada pintar loh. Suka ada oh, suka gimnasi. Nggak usah apa-apa. Posisi. Hitungan ketiga. Itu semua tadi aku memantang. Dari semua komponen lu terus. Coba kan sama posisi ibu ya. Oke. Siap, Mas Yayan, sound siap. 1, 2, 3. Kanan, kiri, silang, tutup, kanan, kiri, kanan, kiri, kanan, kiri, kanan, kiri, kanan, kiri, kanan, kiri.
Nang mana SD? Ya. Oke. Kamera, gerak. Kan posisi. Kanan, kiri, sila tutup kanan, kiri, kanan, kiri, kanan, kiri, kanan, kiri, kanan, kiri, kanan, kiri. Oke, terima kasih, luar biasa semangatnya. Berangkang. Si kele camper. Baik, untuk acara sekarang sampai nanti menjelang waktu berbuka puasa, kita akan bersama-sama mendengarkan tausiah Ramadan dari Ustaz Ridwan. Nanti Ustaz bisa dibantu mungkin disambung dengan doa bersama ya Pak Ustaz ya. Baik, Pak Ustaz waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi syarafana wa karramana wa faddalana bi liqa'i syahri Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صاحب المعجزات القرآن وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان أما بعد Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, khususnya segenap pengurus Dewan Direksi, staf dan karyawan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah taufik kepada kita sekalian. Khususnya pada saat ini waktu sore menjelang petang hari, kita bersama-sama bisa bermuajahah di dalam majelis ilmu yang insyaallah Allah Subhanahu wa taala memandangnya dalam bentuk rahmat, apalagi kita semua dalam keadaan berpuasa. Untuk itu para bapak ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hanya singkat saja insyaallah ada menyikapi daripada ayat Al-Quran yang dibacakan tadi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala menyeru kepada amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kenapa Allah tidak menyeru kepada orang Islam? Kepada orang yang telah memeluk agama Islam, yang sudah mengucap kalimat syahadatain asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tapi ayat tersebut menyeru amanu, orang-orang yang beriman. Dilanjutkan kutiba alaikum asyiyam. Kutiba itu sama kata apa? Satu kalimat. Kutiba bisa digambarkan seperti halayak orang sedang berujian. Gurunya memberikan pertanyaan satu-satu kepada muridnya, setelah diisi jawabannya disetorkan kepada gurunya. Setelah itu gurunya bukan langsung menilai, tapi dilihat dulu bagaimana aktivitas, rutinitas maupun kegiatan guru tersebut selama berada di rumah kelas.
Itu kalimat kutiba. Ini saya jelaskan agar bisa Bapak Ibu sekalian bisa dinalar dengan akal. Dan kalau dijelaskan sebagai dengan kalimat ilmu nahwu lughah dengan niat irohnya, insya Allah gak ada yang paham. Istilahnya mungkin dengan sebetulnya benar masih paham. Tapi ini insya Allah saya jelaskan agar bisa disertai dengan akal sehat. Bagaimana kalimat kutiba tersebut? Dengan kata apa? Kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kutiba? Kok bukan dengan kata apa? Padahal lafaznya sama, maknanya pun sama. Kalau kata apa? Pada waktu ujian, gurunya memberikan pertanyaan, sedangkan murid mengisi pertanyaan tersebut lantas diserahkan kepada guru dan guru menilainya langsung pada waktu ujian tersebut. Itu kata apa? Maka dari itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban." Ada riwayat lain menjelaskan hadis tersebut man qoma. Yang pertama man shoma dan yang kedua man qoma. Imanan wa ihtisaban. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Definisi hadis tersebut ada dua dimensi. Yang pertama, satu biqudratillah dan kedua biiradatillah. Mungkin kita sebagai orang awam menyikapi bahwasanya kalau kita berpuasa Ramadan, dosa-dosa yang tahun lalu yang sudah kita kerjakan, maksiat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang rutin setiap harinya kita kerjakan, setiap detiknya bahkan setiap menitnya kita bermaksiat kepada Allah, itu bisa dihapuskan dengan antara Ramadan setiap tahun. Ulama khalaf dan ulama salaf itu berbeda pada menyikapi hadis tersebut. Yang pertama, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban. Barang siapa yang berpuasa di dalam bulan Ramadan iman dengan penuh keyakinan, wa ihtisaban. Dan kedua ini ar ganjaran. Tapi ulama salaf bukan ar ganjaran. Tapi ulama salaf itu menyikapi dengan pandangan mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dimensinya adalah dimensi biqudratillah. Alhamdulillah, kalau kita dikuasakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimampukan untuk berpuasa 30 hari lamanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kuasa kepada kita untuk mampu menjalankan puasa Ramadan. Sedangkan banyak saudara-saudari kita yang Islam itu sakit cangkruk, terpaku, rokokan kopinya. Bahkan ada yang jelas-jelas sepeda motoran kali rokokan. Itulah dimensi biqudratillah dalam menyikapi esensi man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban adalah bentuk kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada seorang hamba. Al-Qur'annya gimana? Inna Allaha qadirun ala man yasha'u min ibadihi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat qadirun memberikan kuasa terhadap hambanya yang dikehendaki. Man yasha' ala man yasha'. Ya, maka kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya kita bisa diberi kekuasaan, diberi kemampuan beribadah ritual di dalam bulan Ramadan. Dan yang kedua, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, akan diampunkan lagu bagi mereka yang berpuasa di dalam bulan Ramadan, ma taqaddama min dhanbihi. Dosa-dosa yang lalu itu diampunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi itu dengan dimensi biiradatillah.
Ulama salah menyikapinya biiraditillah, atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi barangkali kira-kira dari kita semua, kita sudah ngoyo bangun tengah malam, dini hari, jam 2 habis masak. Setelah itu lanjut sholat subuh sampai menjelang tengah hari, nahan nafsu, nahan dahaga, dan nahan lapar. Tapi kok ada istilah biiradatillah. Pernah suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya ini salah satu sahabat, apakah ibadah seseorang itu tergantung dengan amalnya? Apakah ibadah seseorang tersebut dengan niatnya? Jawaban begini dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, laisa liman yadkhulul jannata amaluhu. Wong iku gak bisa masuk surga dengan amalnya illa ayyadhammada lillahu birahmatih, kecuali orang tersebut mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian sahabat tersebut balik tanya lagi kepada Rasulullah, wala anta ya Rasulullah, wala ana, apakah engkau juga begitu ya Rasulullah? Saya juga begitu. Illa ayyadhammada lillahu birahmatih, kecuali saya mendapatkan Allah, mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, baru saya bisa masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa kita ambil pelajaran hikmah daripada hadis tersebut, bahwasanya puasa Ramadan yang sudah kita jalani 1 hari penuh, kalau kita lantaran imanan wahtisaban, meyakini benar-benar dan arah ganjaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala, padahal di sisi lain Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memberitahukan, tidak mengakumulasikan cici sampai 100 ganjaran dari poso itu gede sakiro, gak pernah di dalam hadis satu pun tidak dijelaskan. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya seberapa besar ganjaran orang puasa Ramadan, Rasulullah a'rafu bi ajrihi, aku gak perlu ganjaran poso itu gede. Karena apa? Allah Subhanahu wa ta'ala wa ana ajzilu bihi, Allah Subhanahu wa ta'ala yang ngasih pahala itu sendiri. Maka dari itu ulama salah menjelaskan ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi adalah suatu awam-awam, sama dengan kita sholat. Kalau kita sholat secara akliyah, dhahiriyah, ruhaniyah, padahal kata baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yukhbirun Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-salawatul khamsal mafruḍah kulla yawmin wa laylatin ghufira lahu ma taqaddam. Waktu sholatnya mau tasbih, monggo di waktu sholat teruskan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bisa menghapus antara dosa tenggang waktu antara sholat subuh sampai kedua. Kalau kita menjalankan sholat subuh, setelah sholat subuh selesai, kita masuk kerja sebagai aktivitas rutinitas kita, sebagai manusia kita kepada keluarga, kita nggak terasa ghibah, kita nggak terasa ngerasani, kita nggak terasa SMS nyakitin hati orang, itu sudah tercatat sama malaikat raqibun wa atidun. Apa yang bisa menghapus dosa tersebut? Yakni sholat. Kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, as-salawatul khamsal mafruḍah fi kulli yawmin wa laylatin. Illa, ada ilahnya, ya, mukaffiratun lima bainahunna, bisa menghapus dosa di antara waktu tenggangnya sholat subuh dan zuhur. Illa, kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, majtanabatil kabair, ya, kecuali orang
tersebut tidak melaksanakan dosa-dosa besar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya zina, minum khamr, syirik dan lain sebagainya yang dianggap dosa besar kecuali dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan hanya sholat lima waktu yang bisa menghapus dosa tersebut. Setiap harinya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita keringanan, memberikan jalan yang gampang karena beliau baginda Nabi Muhammad SAW. Mingguannya pun sudah begitu. Al-Jum'atu ilal Jum'ah. Jumatnya sampai Jumat yang akan datang itu bisa menghapus dosa kita yang telah kita kerjakan dalam 10 minggu. Setiap bulannya pun ada. Arba'atun hurum. Allah memberikan keistimewaan pada 4 bulan. Dzulhijjah, Dzulqa'dah, Muharram, Rajab, itu dalam sekian bulannya. Maulid, banyak sekali keagungan dan keistimewaan yang Allah berikan kepada kita sebagai umat Rasulullah Muhammad SAW. Dan dalam tahunnya pun kita diberi keringanan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam bentuk wujud kasih sayang kita, yakni Ramadan. Maka dari itu mana kita sebagai hamba Allah yang katanya beriman-imanan wahfisaban, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala apakah sudah kita aplikasikan dalam bentuk amal, ibadah ritual, mahdoh, ibadah sosial, tilawahnya, tadarusnya, tarawihnya, apakah sudah maksimal? Maka dari itu singkat saja kita tutup bersama dengan doa yang sudah ada, dan mudah-mudahan amal ibadah puasa kita pada hari ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana laka sumtu wa bika natu wa ala rizqika akhruju bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin ya mujibas sabirin. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah memasuki waktu berbuka puasa, Bapak Ibu silakan dibatalkan dulu puasanya dengan hidangan yang ada di depan Bapak Ibu ya. Nanti sedikit informasi Bapak Ibu, setelah membatalkan puasa dengan minuman dan takjil, nanti kita akan melaksanakan sholat jemaah ya di sebelah kanan ini ya. Untuk mengambil air putihnya nanti dipandu oleh Mas Roni ya, Mas Ron. Nanti bisa diambil air wudhu di bawah, di musola bawah ya. Iya Mas Ron ya. Pakai salahnya masing-masing.
Mas Roni bisa dibantu dikoordinir untuk sholat jemaahnya ya. Mas Roni, teman-teman yang dari pagi kalau tentang sholat jemaah dibantu ini ya. Oh ya, siap. Wudhunya ya. Untuk wudhunya di bawah ya, Mas Ade. Kita taruh dulu jajannya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang mau join sholat jemaah bisa dibantu untuk segera mengambil air wudhu. Yang sudah mengalami yang wudhunya masih ada, silakan. Lagi hasil besok foto. Oh, ini landscape ini dari itu landscape ini. Yo,
سمع الله لمن حمده الله الله أكبر الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله الله أكبر الله الله السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
Amin.
ya. Iya. Cium belum habis ya Dik ya. Gede ya ayamnya ya. Hai Moms, dengan Happy Media, baby happy body feedback buktiin kalau baby happy punya permukaan. Teman-teman yang lain jangan keluar dulu ya.
Tiara